Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haliza Mida Firzana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sikap dan perilaku terpuji. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kerja keras. Pengertian dan contoh kerja keras. Kerja keras adalah berusaha atau berjuang dengan keras atau bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Islam, kerja keras adalah bekerja atau bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan atau prestasi, kemudian disertai dengan doa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja keras dapat dilakukan dalam segala hal, seperti bekerja keras membantu orang lain, mencari rezeki, menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Dalil kerja keras terdapat dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77, yang berarti, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia ini. Secara tegas mengingatkan bahwa kita dilarang hanya mementingkan kehidupan akhirat dan melupakan kehidupan di dunia. Islam juga mengajarkan agar manusia menjaga keseimbangan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Bekerja untuk dunia harus seimbang dengan beribadah untuk akhirat, khususnya untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan dunia. Syaratnya harus dilakukan dengan usaha dan kerja keras. Contoh lain dapat ditemukan dalam sebuah hadis yang mengisahkan bahwa ada seorang sahabat yang ingin meninggalkan urusan dunia agar lebih khusyuk dalam beribadahnya. Sahabat tersebut berniat terus-menerus berpuasa dan beribadah sepanjang hari. Mendengar berita tersebut, Rasulullah bersabda bahwa orang-orang yang meninggalkan dunia dan lebih mengutamakan urusan akhirat bukan termasuk golongannya. Hadis lain yang menunjukkan pentingnya bekerja keras seperti diriwayatkan dalam Imam Baihaqi bahwa Rasulullah pernah bersabda yang artinya, berbuatlah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok harinya. Dalam riwayat Imam Bukhari dijelaskan bahwa Rasulullah juga pernah mengingatkan para sahabat agar tidak mencari jalan termudah dalam bekerja. Misalnya, dengan cara meminta-minta. Orang yang ketika di dunia memilih bekerja mencari rezeki dengan cara meminta-minta, pada hari akhir akan dibalas dengan meminta-minta panasnya api neraka. Perilaku yang mencerminkan bekerja keras seperti 1. Bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu agar meraih hasil yang maksimal. Yang kedua, menjalankan sebaik-baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, mengerjakan sesuatu tugas selalu tepat waktu. Keutamaan bekerja keras sangat penting untuk dilakukan. Di antara alasan pentingnya bekerja keras adalah hal-hal sebagai berikut. 1. Menunjukkan telah mengoptimalkan potensi dirinya. Manusia telah dikaruniai akal, rasa, dan karsa sehingga menjaga harkat dan martabat dirinya. Seseorang dapat mengubah nasib dirinya agar menjadi lebih baik. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang mengubahnya. Yang ketiga, menunjukkan sikap tanggung jawab dengan memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Yang keempat, dapat hidup mandiri sehingga tidak menjadi beban orang lain. Yang kelima, turut serta dalam memajukan lingkungan sekitar dan negara. Materi yang kedua tentang kolaboratif. Kolaboratif adalah kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain untuk memperoleh manfaat dan keuntungan satu sama lain. Sikap ini menjadi salah satu penguat silaturahmi agar sesama. Karena sepanjang waktu mereka akan saling berkomunikasi dan mengenal satu sama lainnya.
Terdapat dalam Quran surat An-Naba ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna an-nara ma'asya. Dan bekerjalah waktu siang untuk mengusahakan kehidupan bekerja. Terdapat ciri-ciri kolaboratif, yaitu 1. Berkolaborasi dalam hal kebaikan. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama. Yang ketiga, kolaborasi didasari atas kejujuran, keterbukaan, dan saling percaya. Adanya hubungan kerjasama antar individu dan kolaborasi dapat dilakukan dalam berbagai bidang, termasuk dalam pembelajaran. Metode pembelajaran kolaborasi dapat berpengaruh positif terhadap prestasi dan motivasi belajar siswa dalam kerja kelompok kecil kolaboratif. Siswa dapat bekerja secara mandiri maupun kelompok, serta mampu mempertanggungjawabkan segala tugas individu maupun kelompok. Dalam ajaran Islam, bekerja keras dan kolaboratif merupakan sikap yang dianjurkan untuk mencapai suatu kesuksesan. Materi yang ketiga tentang fastabiqul khairat. Kompetensi dalam kebaikan. Fastabiqul khairat secara harfiah memiliki arti berlomba-lomba dalam kebaikan. Anjuran ini tertuju baik bagi laki-laki maupun perempuan. Manusia diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan terhadap manusia dan alam sekitarnya. Misalnya, menolong sesama, menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalan, mengikuti olimpiade mata pelajaran tertentu, dan lain sebagainya. Fastabiqul khairat merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 148 dan artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ciri-ciri dari fastabiqul khair sendiri: 1. Niat ikhlas. Yang kedua, cinta kebaikan dan orang baik. Yang ketiga, merasa beruntung bila melakukan aktivitas berbuat baik. 4. Merasa rugi bila meninggalkan aktivitas apabila seseorang merasa beruntung dengan kebaikan yang dilakukannya. Yang kelima, meneladani generasi yang baik atau perbuatan baik. Dan yang lebih baik lagi, balasan pelaku kompetensi dalam kebaikan, yaitu selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menambah kenikmatan. Yang ketiga, dicintai Allah. Yang keempat, memperoleh rahmat Allah. Yang kelima, memperoleh pahala. Yang keenam, dimasukkan ke dalam surga. Adapun hikmah dari perilaku dalam kebaikan atau fastabiqul khairat adalah, adapun beberapa hikmah yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, yaitu: 1. Setiap agama mempunyai tujuan untuk mengenal Tuhan sesuai ajarannya masing-masing. Salah satu cara yang ditempuh adalah melakukan kebaikan yang telah ditentukan. Yang kedua, Islam mengajarkan kepada penganutnya untuk melakukan persaingan dalam melakukan kebaikan sesuai dengan situasi dan kondisi. Karena kemampuan tiap umat Islam itu berbeda-beda tingkat, baik tingkat pendidikan, ekonomi, status dalam masyarakat tersebut. Yang ketiga, amal saleh hendak didasari iman kepada Allah dan dilakukan dengan tekad yang teguh. Materi yang keempat adalah optimis. Pengertian optimis dari sisi etimologi, optimis berasal dari bahasa Latin optima yang berarti terbaik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimis adalah orang yang selalu berpengharapan dalam menghadapi segala hal. Optimis merupakan perasaan yakin terhadap sesuatu yang baik yang kelak akan terjadi, yang memberi harapan positif serta menjadi pendorong untuk berusaha ke arah kemajuan atau kejayaan. Sifat optimis termasuk perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh seorang muslim, karena sifat optimis akan selalu melahirkan pikiran positif dan prasangka baik kepada Allah. Kebalikan dari optimis adalah pesimis.
yang berarti sifat orang yang selalu berpandangan negatif dalam menghadapi segala hal. Dalam firman Allah Quran surat Az-Zumar ayat 53, artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semua. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ciri-ciri orang yang bersifat optimis itu seperti: 1. Memiliki harapan yang baik pada saat sebelum melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua, melakukan sesuatu dengan penuh hati dan rasa senang. Yang ketiga, mensyukuri keberhasilan dan mengevaluasi kekurangannya. Yang keempat, melihat segala sesuatu sebagai sebuah kesempatan dan peluang. Yang kelima, dalam situasi sulit selalu menganggap masih ada kesempatan untuk berhasil. Hikmah dari berperilaku optimis adalah 1. Membawa seseorang pada pencapaian hasil. Yang kedua, tidak ada yang bisa diperbuat tanpa harapan dan percaya diri. Yang ketiga, berpikir positif yang akan memberi dorongan sikap dan tingkah laku yang positif pula. Yang keempat, memiliki kepercayaan diri dalam menjalani kehidupan. Hal ini sangat dianjurkan dalam agama Islam agar seseorang dapat terus bertindak menghadapi tantangan, seperti tidak mudah menyerah dan putus asa dalam menghadapi permasalahan hidup. Yang kedua, memiliki semangat yang tinggi dalam meraih cita-cita. Yang ketiga, terhindar dari penyakit mental atau stres atau depresi. Yang ketiga, cenderung mempunyai badan yang sehat dan lebih panjang umurnya. Untuk selanjutnya, menumbuhkan harapan baru dalam hidup. Selanjutnya, optimis membuat orang menjadi tangguh dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup, seperti menghadapi musibah, bencana, dan kesulitan-kesulitan lainnya.